warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar kepenyuluhan, di mana tupoksinya kita sebagai penyuluh agama Islam tingkat kecamatan Mending mempunyai tugas dan peranan aktif di dalam menjawab segala pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Pada pagi hari ini, sahabat podcast sekalian, kita akan membahas tentang moderasi beragama. Ini sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat. Tentunya yang akan membahas terkait permasalahan ini, kita menghadirkan saudara kita, sahabat kita, penyuluh agama Islam tingkat kecamatan ini, saudara Deki Purwanto, untuk jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Selamat pagi Ustaz Deki. Ya, selamat pagi sahabat Dada. Mungkin ada yang mau disapa dulu untuk sahabat podcast di rumah atau di tempat mereka kerja, supaya mereka menyimak apa sih yang kita akan bicarakan pada hari ini. Selamat pagi sahabat podcast, semoga selalu sehat, diberikan keberkahan umur, rezekinya lancar dan barokah. Amin. Ya, begini Ustaz Deki, ada beberapa hal yang merupakan ini adalah suatu tantangan untuk kita sebagai penyuluh agama Islam, baik itu di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Ada beberapa hal pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang memang wajib untuk kita menjawabnya seperti itu. Terkait dengan permasalahan pada hari ini, karena kita itu akan membahas tentang moderasi beragama, ada beberapa hal pertanyaan dari masyarakat, karena masyarakat itu sebenarnya belum paham, belum tahu apa sih antaranya moderat dan moderasi beragama. Intinya ini bahasa-bahasa yang mereka belum kenal seperti itu, Ustaz Deki. Biar mungkin ada pemaparan atau penjelasan dari Ustaz Deki, monggo disampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast, dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih bisa ketemu dengan sahabat podcast, terutama dari sahabat Fajar. Kita pada hari ini akan membahas tentang bagaimana kita bersikap moderasi beragama. Moderasi beragama dengan moderasi agama itu beda, sahabat. Artinya moderasi beragama itu berkenaan dengan kehidupan manusia. Artinya bagaimana manusia hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan lagi moderasi agama. Jadi agama itu tidak perlu lagi dimoderasi, karena memang agama itu sudah moderat. Artinya kita itu berkehidupan dengan masyarakat itu bermoderasi. Nah, kalau kita membahas tentang apa sih itu moderasi. Moderasi itu pada dasarnya dari bahasa Latin, kalau kita bahas bahasa Latin itu moderatio. Artinya di tengah-tengah. Kemudian kalau kita mau lihat dari bahasa Arab, kita bisa sebut dengan namanya tawasud. Jadi bersikap di tengah-tengah, tidak bersikap secara keras atau fundamentalis, atau bersikap secara terlalu bebas atau liberalisme. Nah, itulah namanya moderasi beragama. Moderasi beragama pada dasarnya hal-hal yang kemudian kita pahami itu ya satu, bagaimana kita, cara pandang kita
Sudut pandang seperti itu. Ya, sudut pandang. Jadi sudut pandang seseorang itu menentukan untuk bagaimana mereka bersikap moderasi. Jadi kalau mereka sudut pandang inilah yang moderat, jadi tidak terlalu fundamentalis, tidak terlalu ekstremis. Jadi di tengah-tengah. Jadi tawasul. Dan kedua, ketika mereka sudah punya pandangan, sahabat podcast dan sahabat ini ada namanya sikap. Jadi ketika mereka sudah punya pandangan dan semacamnya, maka mereka akan beralih ke level berikutnya, yaitu adalah sikap. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berkehidupan di tengah-tengah masyarakat, itu tergantung bagaimana mereka itu berpandangan moderat, sehingga tidak lantas langsung menyalahkan dan menggampangkan kafir dan menggampangkan menyalahkan orang dan semacamnya. Nah, jadi kalau menggambar langsung mengklaim seseorang itu kafir atau gimana itu termasuk gimana? Ustaz, itu yang dikatakan tidak moderat, sehingga tidak ada dari pandangan itulah maka lahir namanya sikap, dan praktiknya disitulah yang mengungkap seorang mengatakan kafir dan semacamnya. Karena moderasi beragama ini kita diajarkan untuk bagaimana memahami nilai-nilai keberagaman kita di antara kita. Berarti seperti itu. Iya, untuk yang selanjutnya ini Ustaz, bagaimana kita bisa mengukur seseorang itu mempunyai jiwa yang moderasi beragama? Intinya bisakah seperti itu mengukur seseorang itu? Bagaimana caranya melihat seseorang itu mempunyai jiwa yang moderasi beragama? Artinya untuk mengukur pandangan seseorang, mengukur bagaimana orang moderasi beragama. Mengukur itu kan bukan cuma dilihat dari bahasa atau dari segi tingkah laku atau dari segi tingkat ibadahnya seperti apa. Betul, ya. Jadi begini sahabat podcast, moderasi beragama itu pada dasarnya masih bisa diukur. Jadi ada namanya indikator moderasi beragama. Indikator inilah yang kemudian menjadi ukuran apakah orang itu moderasi beragama atau tidak. Pertama, moderasi beragama itu adalah dalam indikatornya itu adalah komitmen kebangsaan. Artinya semua orang punya pandangan dan sikap bahwa bersama-sama menjaga keutuhan negeri ini, sehingga tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan dan semacamnya. Jadi mereka punya komitmen. Itu indikator pertama. Jadi kalau tidak punya indikator pertama seperti itu, ya tidak mungkin dijadikan indikator moderasi beragama. Biar jelas ini maksudnya bisa digambarkan masalah jiwa yang mempunyai jiwa moderasi beragama ini Ustaz. Intinya apakah seseorang yang tidak menyalahkan orang lain itu sudah termasuk bermoderasi agama. Nah, jadi ada 4 indikator sahabat podcast dan sahabat Fajar. Terus ini kan bertentangan Ustaz. Menurut saya ini bertentangan. Masalahnya ketika realitanya di bawah, faktanya di bawah. Kalau permasalahan ini kan memang sangat erat, perbedaan pendapatnya juga bermasalah. Dan ini perlu dijelaskan kepada sahabat podcast. Jadi saya akan lanjutkan, ada 4 faktor indikator untuk dijadikan moderasi beragama. Satu adalah komitmen dalam berbangsa. Dan indikator kedua itu adalah anti kekerasan. Jadi orang yang punya jiwa moderasi beragama, maka mereka itu tidak akan lagi namanya punya jiwa kekerasan. Terus gini, kalau adat budaya Madura, kita sebagai sesama pemuda asli Madura, benar. Madura itu identik dengan caro, caro. Ada permasalahan sedikit itu menjadi hal yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Benar.
Ini sudah menjadi watak dan sudah menjadi karakter khas daripada orang-orang. Jadi tanggapannya Ustadz itu seperti apa? Itu masuk ke indikator moderasi beragama itu di poin ketiga. Itu ada namanya toleransi antar suku terhadap budaya. Kalau misalnya toleransi antar budaya, orang Madura itu keras-keras, wataknya keras-keras dan semacamnya. Tapi pada dasarnya budaya dengan agama tujuan cuma satu, yaitu adalah kebaikan. Tujuan cuma satu pada dasarnya. Jadi penganggapan atau keterterimaan terhadap budaya lain itu juga salah satu indikator dari moderasi beragama. Dan yang terakhir itu adalah toleransi. Nah, watak Madura, watak Batak, watak Betawi dan semacamnya itu, ketika kita moderasi beragama itu tidak bisa dihubung-hubungkan dengan yang namanya agama, karena itu beda konteksnya karena agama dengan budaya pada dasarnya itu tujuannya cuma satu, untuk kemaslahatan pada dasarnya. Cuman bagaimana kita berpandangan, seperti tadi saya jelaskan, moderasi beragama itu berpandangan, bersikap dan prakteknya, sehingga ketika melihat budaya yang berbeda, mungkin yang kesulitan di dalam praktiknya, di situ. Nah, bisa saja karena memang kelemahan dalam memahami bagaimana moderasi beragama, kelemahan terkait dengan masalah keperbedaan. Karena hidup kita hari ini itu heterogen. Bangsa hari ini menjadi merdeka, jangan salah. Perjuangan dulu ketika merdeka ini tidak hanya 1, 2, orang 3, tidak hanya satu agama yang memperjuangkan kemerdekaan. Ada Kristen, ada Islam dan semacamnya. Itu makanya muncullah moderasi beragama. Jadi seperti kita merdeka ini karena bersatu seperti bersatu, satu pemikiran. Terus gini Ustaz, banyak di kalangan masyarakat itu menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Saya sudah mempunyai etika, saya sudah mengklaim diri saya itu adalah orang yang baik, yang tidak pernah mencari permasalahan apapun. Ini kita sering kita lihat seperti itu. Intinya mereka tidak tahu sih apa sih pentingnya moderasi seperti itu. Iya. Jadi sahabat podcast dan sahabat Fajar, pada dasarnya penting sekali kita itu bermoderasi beragama. Karena apa? Moderasi beragama alirannya itu adalah persatuan dan kesatuan. Itu penting sekali. Jadi kalau kita sudah memahami moderasi beragama, agama Islam, agama Kristen, agama hal yang lain-lainnya semacamnya, kalau kita memahami, maka kita akan berdamai. Artinya seperti ini. Ada namanya istilah internom dan eksternom. Internom itu adalah sesuatu yang kemudian kita yakini adalah sebuah kebenaran, maka cukuplah dari kita. Jangan sampai mengatakan wah itu adalah kafir, wah itu adalah ini semacam. Ini yang sering kita lihat ya Ustaz. Iya, benar-benar. Sering kita lihat yang terjadi permasalahan, yang sering terjadi konflik. Iya. Itu bukan antara Islam dan Kristen, Iya. tetapi di lingkaran Islam itu sendiri. Iya. Ada beberapa perbedaan pendapat yang intinya ini akan menjadi permasalahan yang dan permasalahan dan pemahaman yang intinya tidak sama sebenarnya. Benar. Ini gimana cara menanggapinya masalah ini? Ya, jadi, soalnya ini ya. bukan beda agama, ya, bukan beda agama. Ya. Islam itu saja itu juga banyak perbedaan pendapat dan pandangan, paham seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Gini sahabat, artinya kita sering konflik di internal sesama Islam misalnya. Benar sekali itu. Jadi kita konteksnya harus pahami. Jadi furu'iyah ya karena itu gini Ustaz, seakan-akan kita dengan yang berbeda agama itu sangat bertentangan sebenarnya. Sangat intinya konflik yang sangat bertentangan. Tapi ternyata kita rukun-rukun saja. Ya. Rukun-rukun saja. Intinya yang Kristen ayo jalani ibadahnya secara Kristen, kita tidak ada masalah karena kita dari awal seperti itu. Ya. Yang terjadi pada saat ini itu
di lingkaran Islam sendiri yang paham-pahamnya intinya sering terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Iya benar. Iya, iya. Jadi seperti ini sahabat Fajar dan sahabat podcast, kita harus pahami mana itu adalah furu'iyah, mana itu adalah usuliyah. Jadi furu'iyah itu artinya adalah perbedaan pandangan, perbedaan faham yang terkait dengan masalah misalnya Syafi'iyah atau kemudian madhab-madhab yang berbeda-beda, itu adalah furu'iyah. Tapi yang tidak boleh adalah usuliyah. Usuliyah itu artinya itu apa? Usuliyah itu adalah hal yang pokok, hal yang penting. Itu tidak boleh berbeda. Itu harus sama. Itu namanya usuliyah. Contoh misal untuk di usuliyah. Jadi usuliyah contoh misal sholat, maka itu tidak boleh ditawar-tawar. Maka itu wajib hukumnya harus sama. Jadi kalau sholat kiblatnya ada ke barat, dan itu tidak boleh ditawar-tawar. Maka kalau misalnya ngadep ke selatan, ke utara gitu, baru kita itu harus mensalahkan, memperbaikinya. Itu namanya usuliyah. Itu yang tidak boleh ditawar-tawar. Yang ditoleransi di sini adalah furu'iyah, perbedaan pandangan, perbedaan madhab. Contoh misal ketika Syafi'iyah, ketika sholat misalnya at-tahiyyah, ya maka dekat seperti ini. Maka di madhab lain boleh seperti ini. Ada yang seperti ini. Maka tidak boleh disalahkan karena itu beda madhab. Nah itu namanya lah usuliyah, furu'iyah, berbeda pandangan. Nah ini yang kemudian tidak difahami oleh masyarakat di internal sesama muslim misalnya. Karena seperti sahabat barusan dikatakan bahwa wah ini sesama muslim saja sudah banyak ini. Itu karena manusia diciptakan untuk berbeda-beda, rahmatan lil alamin. Nah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpandang dan berpraktek, inilah yang moderasi beragama. Nah di furu'iyah inilah yang kemudian yang sering terjadi konflik. Nah penting namanya adalah moderasi beragama di furu'iyahnya di sini. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Ustaz. Terus yang selanjutnya Ustaz, yang mungkin ini adalah pembahasan terakhir terkait masalah tema kali ini tentang moderasi beragama. Benar. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada sahabat podcast, cara kita mempunyai jiwa moderasi. Mungkin ada langkah-langkah yang harus kita tanamkan terutama di jiwanya kita seperti itu. Iya. Jadi baik sahabat podcast, kenapa kita harus punya jiwa moderasi beragama? Langkah-langkahnya satu. Jadi kalau memang masih belum paham terkait dengan masalah apa sih yang terjadi di masyarakat dan semacamnya, maka jangan langsung menjudge, langsung menghakimi. Bisa saja karena memang kita keterbatasan pengetahuan kita, sehingga kita langsung menyalahkan dan semacamnya. Jadi jangan. Intinya tidak boleh langsung memvonis atau mengklaim seseorang itu kamu salah. Tidak boleh seperti itu ya Ustaz. Maka kita cari dulu lah referensi yang lain, nanya sama ustadz yang lain. Karena itu bisa keterbatasan ilmu pengetahuan kita. Dan moderasi beragama ini kita sudah diperintahkan oleh Allah. Pada dasarnya moderasi beragama pada akhirnya nanti adalah kesatuan dan persatuan. Seperti Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka disitulah bagaimana Tuhan Allah memberikan bahwa jangan sampai bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah la tafarraqu, maka jangan bercerai-berai. Gitu. Jadi keperbedaan ini yang kemudian kita harus pahami, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpraktek, bagaimana kita berpandangan. Jadi pandangan, bersikap, praktek ini yang harus dilandasi oleh moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin alhamdulillah pada hari ini semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Deki Purwanto bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya oleh sahabat podcast di rumah. Mungkin ada beberapa hal yang
perlu disampaikan atau pesan-pesan terkait masalah podcast moderasi beragama ini, Ustaz? Iya, barangkali seperti saya bilang barusan, sahabat podcast, sahabat Fajar, kita menyikapi terkait dengan masalah kehidupan masyarakat, satu, tidak lantas langsung memberikan mengecat seperti tadi. Kita kembalikan diri sendiri, apakah kekurangan kita, kalau memang karena kita di introspeksi dulu, karena kita sering menyalahkan orang. Wah ini, padahal keterbatasan menyalahkan orang itu menunjukkan dirinya itu lemah, menunjukkan bahwa dirinya itu adalah tidak punya wawasan tinggi. Nah disitulah kita jangan lantas langsung menjudge seseorang salah, bisa saja karena memang keterbatasan ilmu kita. Jadi itu yang penting untuk kita sadari bersama, pahami bersama terkait dengan masalah apa yang terjadi di kehidupan masyarakat dan semacamnya. Jadi barangkali ibda binafsik, barangkali seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin sampai di sini saja. Kita sampai jumpa di acara-acara kita yang selanjutnya. Kita akhiri saja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.